Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Ketika hari ini kami ada di tempat ini, kami percaya semua karena kemurahan yang Tuhan limpahkan. Sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati setiap kami dan hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan Engkau yang berbicara atas setiap kami. Firman-Mu adalah kabar baik, firman-Mu adalah terang, pelita bagi setiap kami yang akan memimpin kami dari kasih karunia kepada kasih karunia. Sampai seluruh kehidupan kami boleh menangkap pikiran Kristus dan tahun-tahun hidup kami boleh mengalami terobosan-terobosan. Sehingga kami boleh melihat setiap janji itu dinyatakan atas kehidupan kami. Hamba-Mu sadar, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Sebab itu Engkau sendiri yang melayakkan, menguduskan hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap konsentrasi kami, setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh sungguh-sungguh belajar mendengar akan kebenaran-Mu. Haleluya, kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom, damai sejahtera memenuhi saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini saya dipercaya untuk melayani di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan sehingga hamba Tuhan, majelis, jemaat di tempat ini memberikan kepercayaan kepada kami. Terima kasih juga kalau saya kemarin sudah datang di tempat ini dan dilayani dengan luar biasa. Perlu kenalan enggak Boksu ya? Ya, mungkin ada beberapa yang belum kenal juga sih. Nama saya Bernard, saya pelayanan di GKMI Blora. Saya seorang single parent, bapak tunggal, karena istri saya tahun 2019 sudah dipanggil Tuhan. Dan saya sekarang tinggal dengan dua anak saya, Gilbert Kenanya Elsarun, sekarang semester 3 di Udinus Semarang, jurusan sistem komputer. Yang kedua Joanne Karnina yang hari ini menjadi bodyguard saya. Sekalipun kecil tapi dia setia mendampingi papahnya. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini saya diberikan sebuah tema yang menurut saya ini adalah tema yang sangat luar biasa sekali. Salam juga kepada jemaat yang hari ini ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online. Damai sejahtera juga melingkupi jemaat yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang berjudul tentang bertekun. Saya rasa ini adalah tema yang sangat penting untuk saudara dan saya renungkan. Saya senang sekali ketika mendapatkan tema-tema tentang kehidupan. Kenapa saya senang? Karena begini Bapak Ibu, penting sekali bagi saudara dan saya untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh makna dari sebuah kehidupan. Karena bagi seseorang ketika dia tidak serius untuk memikirkan kehidupan di dalam dirinya, maka suatu saat orang itu akan dipaksa untuk apa? Untuk lebih keras lagi memikirkan hidupnya dan akhirnya membuat dia akan mengalami yang namanya kelelahan. Tapi bagi saudara dan saya yang serius berpikir tentang makna hidup, yang hari ini kita belajar tentang yang namanya bertekun atau saya beri judul ketekunan. Maka ini akan membawa sesuatu yang menolong saudara dan saya ketika kita mempersiapkan segala sesuatu. Kita mempersiapkan masa depan kita, pendidikan kita, keluarga kita. Ketika kita berpikir dengan serius, maka saudara akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam hidup kita. Banyak orang yang bersembunyi dengan kata begini, mengalir saja bersama dengan Tuhan. Sepertinya kata ini kata yang sangat rohani Bapak Ibu, mengalir bersama dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya banyak orang yang bersembunyi dengan kata-kata ini.
Karena sesungguhnya Tuhan bisa bekerja di dalam atau melalui rencana-rencana kita. Tapi saya mau ingatkan bagi saudara dan saya yang ada di tempat ini, Tuhan juga sanggup bekerja melampaui rencana-rencana saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Amin ya. Tuhan bisa bekerja melampaui rencana-rencana kita. Jadi rencana itu tidak keliru, rencana itu tidak salah. Justru dalam kehidupan saudara dan saya perlu merancangkan segala sesuatu. Justru gereja di tempat ini perlu duduk bersama-sama. Untuk apa? Untuk merancangkan segala hal. Supaya apa? Supaya maksimal kehidupan saudara dan saya. Ketika saya mendapatkan tema tentang bertekun, saya ini pernah membaca tentang sebuah artikel, saudara. Di mana artikel itu bercerita tentang kehidupan lebah. Saudara mungkin kalau beli madu itu ya walaupun mahal madu itu, tapi masihlah kita bisa menjangkaunya untuk membelinya. Tapi tahu enggak saudara, untuk lebah itu mengumpulkan madu, maka dibutuhkan sebuah ketekunan. Saya baca begini saudara, untuk mengumpulkan 500 mililiter. 500 mililiter itu berarti cuman setengah liter saudara. Setengah liter. Itu sekali tegak Pak Bernard itu sudah habis. Setengah liter itu minum. Saya dikasih tahu sama dokter. Kemarin saya diizinkan untuk 2 minggu yang lalu. Untuk sakit. Tahu-tahu gelier Bapak Ibu. Ya memang seusia saya ini memang tidak boleh sembarangan makan yang aneh-aneh. Saya itu sepertinya muda, orang ngomong saya itu 17 tahun Bokso. Tapi tidak seperti itu. Nah, anak saya itu saya belikan apa ini namanya keripik singkong. Nah, keripik singkong itu kan enak ya. Saya dari kecil suka yang namanya keripik singkong. Nah ketika dia makan, lah kok hatinya papahnya itu tertarik dengan keripik singkong itu. Lalu saya makan keripik singkong itu. Saya itu sudah ngurangi yang makan-makan itu. Buktinya saya ngurangi makanan anak saya. Tak kurangi Bapak Ibu ya, tak kurangi. Setelah itu kok kurang, saya beli sendiri dan saya makan sendiri. Setelah itu Bapak Ibu, lah kok saya kayak jurus mabuk. Apa ini namanya jurus mabuk, tahu-tahu geliang seperti itu dan saya tidur hari itu. Malam saya telepon sama jemaat, saya tidak kuat ini. Lalu saya dibawa ke dokter, ternyata tensinya 191/121. Waduh, tinggi banget itu. Untung saya tidak stroke, untung saya tidak merot. Ya kalau merot kan gantengnya hilang. Ya untung Tuhan masih berikan kesempatan untuk saya boleh melayani dengan sehat. Nah Bapak Ibu, ketika saya baca artikel ini, untuk mengumpulkan setengah liter, dokter itu ngomong gini, Bapak harus banyak minum. Nah untuk mengumpulkan setengah liter madu, maka lebah itu harus hinggap paling tidak 2 juta bunga. 2 juta bunga. Dan kalau dihitung Bapak Ibu, kawanan lebah itu, perjalanan kawanan lebah untuk mengumpulkan 500 mililiter madu itu, mereka berjalan lebih atau terbang bolak-balik kalau dikumpulkan lebih dari 85.500 kilometer. Kalau dihitung itu kira-kira saudara, kira-kira 2 kali lebih bolak-balik keliling bumi ini. Seekor lebah untuk menghasilkan yang namanya 1 sendok madu, itu butuh perjalanan paling tidak 4.200 kali. Dan saudara tahu, setiap lebah
bekerja tiap hari bolak-balik dari sarang mencari yang namanya madu itu, bunga itu. Mereka paling tidak 10 kali dalam sehari. Dan setiap kali mereka terbang, mereka akan terbang paling jauh. Terbang berjarak 12 kilometer. Sampai mereka menemukan yang namanya madu, bunga itu. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang yang namanya bertekun, saya melihat apa Yesus pernah berkata tentang yang namanya sebuah ketekunan. Dan hari ini saya ingin mengajak, sebelum kita melihat tokoh kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab suci saudara, kitab suci kita, atau HP suci silakan, atau tulisan di sana. Ya, Lukas. Sudah ada ya, sekarang zamannya sudah modern. Saya lupa Bapak Ibu. Lukas pasal 8 ayat 15 saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Atau kita akan baca bersama-sama ya kebenaran firman ini, supaya saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita boleh menangkap firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita baca, hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini firman Tuhan. Ini apa yang Tuhan Yesus katakan bagi saudara dan saya. Yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam sebuah ketekunan. Kalau saya boleh menyederhanakan arti daripada ayat-ayat ini begini Bapak Ibu. Hari ini saudara, ketika kita beribadah, kapanpun itu, di dalam doa pagi, di dalam ibadah umum saat ini, ketika saudara duduk diam, dan hari ini saudara dengar sesuatu tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan berbicara khusus atas saudara dan saya. Dan ketika itu kita berkata amin. Aku percaya akan janjimu ini. Aku percaya akan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanku. Firman Tuhan berkata, yang di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman dan menyimpannya dalam hati. Amin, aku percaya. Tidak hanya percaya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selanjutnya berkata begini. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayo ngomong ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itu artinya begini. Janji kita terima. Janji kita pegang. Dan kehidupan kita, firman Tuhan berkata, yang mengeluarkan buah. Janji itu akan nyata. Janji itu akan tergenapi. Janji itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar kita nikmati dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya melalui sebuah ketekunan untuk percaya kepada janji itu. Ketekunan untuk melangkah di dalam janji itu. Ketekunan untuk terus berharap kepada kebenaran firman Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Hari ini saudara, kita akan masuk kepada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saya tidak akan mengajak saudara untuk membaca apa semua yang ada dalam kehidupan Yusuf. Karena saya yakin, kemarin kami ngobrol sama Boksu, dan Boksu ngomong begini, Boksu Andi ngomong gini. Bulan ini ya, sepanjang bulan ini kami belajar tentang Yusuf. Nanti kalau saya ngajak baca Yusuf terus, nanti saudara, wah sudah hafal Pak Bernard, sudah ngelotok. Nah saudara, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan begini. Apakah saudara percaya bahwa Allah itu punya tujuan atas hidup saudara? Percaya? Amin. Pertanyaan yang kedua, apakah kalau saudara percaya bahwa Allah punya tujuan atas hidupku ini, saudara percaya bahwa apa yang Tuhan
tujuan itu, setiap hal itu Tuhan sudah rencanakan dengan matang atas hidup kita sekalian. Amin. Nah, dengan cepat kita akan berkata amin. Lah Pak Bernard ngomong amin sih, oh ya aku yang ngomong amin. Melu-melu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Memang kebenaran firman Tuhan kita percaya bahwa Allah punya tujuan. Dan setiap tujuan yang Allah nyatakan itu selalu Tuhan punya hikmat. Dan Tuhan rancangkan dengan begitu matang. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal atas hidupmu. Amin. Tidak ada rancangan Allah yang gagal atas kehidupan saudara dan saya. Dan kebenaran firman Tuhan kadang ketika kita melihat, kalau hari ini aku mendengar kebenaran firman Tuhan berkata bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Tapi kadang kenyataan hidup, kadang yang namanya kehidupan, kita sering diperhadapkan dengan, benar enggak ya bahwa rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Seorang tokoh yang bernama Yusuf mendapatkan, kalau saya boleh memberikan judul yang pertama, yaitu mendapatkan sebuah mimpi di tengah kondisi yang tidak baik. Mari kita akan membuka Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 7. Kejadian pasal 37 ayat 7 berbicara demikian. Tampak ketika sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku. Ada yang salah dengan mimpi ini? Saya berkata tidak ada yang salah dengan mimpi ini. Ini mimpi yang diterima oleh Yusuf. Tetapi sayangnya mimpi ini diterima di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Di tengah-tengah kondisi yang orang berkata mungkin tidak ideal di dalam kehidupan daripada Yusuf. Kenapa saudara? Karena dia tinggal di sebuah keluarga yang besar. Dan keluarga yang lain, kakak-kakaknya sangat membenci daripada kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf lebih disayang ayahnya. Yusuf lebih diperhatikan oleh ayahnya. Karena Yusuf itu lahir di usia Yakub yang sudah tua. Dan Yusuf itu lahir dari istri yang paling dicintai. Saudara bisa bayangkan bagaimana keluarga ini begitu membenci, maksudnya kakak-kakaknya begitu membenci kehidupan daripada Yusuf itu. Saudara, saya mau ingatkan begini. Kadang dalam hidup saudara dan saya, mimpi-mimpi itu, visi-visi itu keluar atau Tuhan berikan atas diri kita di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak ideal. Banyak kesulitan, ketandusan atas kehidupan saudara dan saya. Kalau berbicara tentang tandus, mungkin saya juga berkata bahwa dalam pelayanan saya juga Tuhan izinkan saya mengalami masa-masa yang sulit. Tidak mudah ketika saya berdiri di tempat ini dan berkata bahwa kita hidup dengan iman, saudara dan saya diberkati, ada perlindungan, ada penyertaan, ada damai sejahtera melingkupi kita semua. Tidak mudah bagi saya untuk berkata seperti itu. Tahun 2012 saya kehilangan yang pertama anak saya. Anak saya yang nomor 1, usia 12 tahun karena sakit demam berdarah. Saya pernah bercerita di tempat ini. Lalu tahun 2019 istri saya berpamitan. Waktu itu saya melayani di Pati, Bapak Ibu. Saya melayani di Pati, dia melayani di Semarang. Ada ibu-ibu yang persekutuan yang mengundang istri saya untuk melayani.
waktu itu Sabtu saya pergi, istri saya masih melayani Dharma Wanita di DPUR Kabupaten Blora. Waktu itu beliau menyampaikan sebuah kesaksian. Dan kami berpamitan, aduh mesra sekali. Saya tidak pernah berpikir macam-macam tentang apa yang akan terjadi. Saya pergi ke Pati dan dia pelayanan minggunya pergi ke Semarang. Tapi ketika Senin saya telepon, gimana sekarang sudah di Semarang? Aku sakit Pak. Lalu saya cepat-cepat ke Semarang dan sampai di sana saya tidak bisa bawa dia ke dokter. Waktu itu saya juga asam lambung Bapak Ibu. Saya kasih obat saya, ini minum obat saya. Karena waktu itu saya ketemuan sama sinode di Semarang selama 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Dan setelah Rabu saya pulang, istri saya kondisinya juga masih belum baik. Lalu saya cek lab ke rumah sakit Telogorejo dan hasilnya istri saya harus nginap di sana. Saya masih tidak berpikir apa-apa karena masih sekalipun sakit tapi masih normal ngobrol dengan saya. Rabu masuk, Kamis masuk, Jumat malam, Jumat dini hari, istri saya dipanggil Tuhan. Ada banyak mimpi yang saya miliki dengan dia. Ada banyak janji yang kami sudah pernah ucapkan untuk saya dan dia melayani dengan setia di GKMI Blora. Tapi mimpi-mimpi yang saya berkata, aku percaya tentang mimpi ini, aku percaya akan janjimu. Itu Tuhan berikan di tengah-tengah situasi yang sulit untuk saya percayai dalam kehidupan kita. Dan mungkin hal itu pun juga terjadi atas hidup saudara dan saya. Kita semua yang ada di tempat ini. Dan saya terus ingatkan bahwa kadang Tuhan izinkan mimpi itu dia berikan di tengah-tengah situasi yang berat. Dan kalau berbicara tentang mimpinya daripada Yusuf, maka saya berkata bahwa mimpi ini sepertinya gagal. Kalau ada sebuah pertanyaan begini, seberapa banyak dalam kehidupan saudara yang berhasil mencapai mimpi? Mungkin ada saudara yang berkata, banyak Pak yang sudah saya capai. Atau mungkin juga ada jemaat-jemaat yang ada di tempat ini atau di rumah masing-masing yang juga berkata, banyak hal dalam kehidupan saya yang sampai hari ini belum saya capai Pak. Secara manusia saya mau ingatkan bahwa kehidupan Yusuf ini sepertinya kehilangan semua yang dia harapkan. Bukan sesuatu yang indah yang dia dapat, tetapi penghinaan, pengkhianatan yang dia peroleh. Kalau saya boleh berkata, banyak alasan dalam kehidupan Yusuf untuk berkata menyerah. Banyak alasan bagi saudara dan saya yang hari ini di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam pergumulan. Mungkin banyak alasan bagi kita untuk berkata, aku mau menyerah saja. Aku tidak mau pegang kebenaran. Udah capek aku. Aku sudah setia, aku sudah taat, aku sudah ikut kebenaran firman Tuhan. Tapi sampai hari ini mimpi-mimpiku sepertinya gagal semua Pak Bernard. Saudara dan saya itu paling senang ketika melihat orang berhasil. Kalau saya baca tokoh-tokoh yang sukses dengan berkat yang begitu luar biasa, dengan nama yang begitu besar, saudara dan saya pasti berkata, wow, terhadap orang-orang seperti ini. Tapi saya mau ingatkan begini Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita untuk mencapai hal-hal yang begitu baik, hal-hal yang begitu indah dalam kehidupannya, terkadang mereka juga harus banyak yang namanya meneteskan air mata. Banyak di antara mereka yang namanya menangis dalam hidup mereka. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dilucuti, Yusuf dibuang, dan Yusuf dijual.
Saudara, dalam kehidupan kita kadang juga seperti ini Bapak Ibu. Kita merasa marah, kita merasa jengkel, kita merasa frustasi karena orang-orang yang harusnya mendukung kita. Karena orang-orang yang harusnya bersama-sama, suami kita, istri kita, anak kita, atau saudara-saudara kita. Seharusnya mereka ada bagi kita, tapi justru malah mereka melemahkan kita. Bahkan kadang kita marah karena ada orang yang melemparkan kotoran atas diri kita. Saudara, kalau itu yang terjadi atas hidupmu, atas hidup kita, perlukah kita marah? Kalau saya tanam sesuatu, saudara, tanam benih sesuatu, maka pupuk yang paling baik itu adalah kotoran. Pupuk yang paling menyehatkan itu adalah kotoran. Dan saya mau ingatkan atas hidup kita. Sekalipun hari ini, saudara mungkin dilempari kotoran. Saudara tidak bersalah tapi dinyatakan bersalah. Saudara mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kotoran itu dilemparkan dalam kehidupan kita. Jangan marah. Justru kotoran itu yang akan membuat tanaman saudara, apa yang saudara percaya, bertumbuh dengan subur. Amin. Bertumbuh dengan subur. Kunci dalam kehidupan Yusuf ini begini. Kenapa saya bertanya begini? Kenapa ya Yusuf itu kok bisa menjadi orang yang begitu sukses? Dan hari ini berbicara tentang sebuah ketekunan. Kenapa ada orang di tengah-tengah kondisi? Ini situasi yang sangat sulit loh Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, kenapa ada orang yang tekun? Nah, kenapa saya ingatkan kita? Di tengah situasi yang sulit atas hidupmu, atas hidup saya. Di tengah-tengah mungkin ada pengkhianatan, ada nama baik yang dihancurkan, ada kehidupan yang diperlakukan dengan tidak adil atas diri saudara dan saya. Kenapa saya mengingatkan untuk saudara tetap pegang firman Tuhan, tetap bertekun dalam firman Tuhan, karena Tuhan pasti bekerja atas hidup kita. Kenapa saya ingatkan seperti itu? Karena ada yang namanya penyertaan Tuhan. Ada yang namanya janji Tuhan. Dalam kisah daripada Yusuf, ungkapan Tuhan menyertai dalam kehidupan itu sangat penting. Dan dalam kehidupan kita hari ini, pengetahuan tentang Tuhan menyertai kehidupan saudara itu tidak pernah, jangan pernah saudara dan saya lupakan. Di tengah kondisi apapun, di tengah situasi apapun, saudara dan saya harus terus percaya bahwa Tuhan menyertai. Kehidupan Yusuf, kenapa dia bertekun? Kenapa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal yang secara manusia, secara daging harusnya Yusuf marah. Harusnya Yusuf ini punya alasan, banyak alasan untuk menyerah. Tapi kenapa dia terus bertekun? Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Dan kalau Tuhan menyertai kehidupannya, itu artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan orang percaya. Amin. Kalau Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, sekalipun hari ini saudara ada di masa, di situasi paling nol dalam kehidupan kita, karena pandemi, karena apapun, karena situasi yang sulit, memang dunia ini sedang sulit. Di tengah situasi itu pun saudara berkata, tidak apa-apa, hari ini aku ada di titik nol. Tapi aku percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupanku. Dan orang yang tahu bahwa Tuhan menyertai, maka orang ini akan belajar, akan berani, akan melangkah dengan imannya. Dan orang yang seperti ini yang akan melihat progres dalam hidupnya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan menyertai, apa sih yang saudara pikirkan? Jemaat yang ada di rumah, apa yang saudara pikirkan ketika kita berkata bahwa Tuhan menyertai?
maka kita memikirkan sesuatu yang indah. Maka kita memikirkan bahwa jalan kita akan lurus, seperti jalan tol yang tanpa hambatan. Semua baik-baik saja. Ketika hujan kita keluar, tiba-tiba keluar pelangi. Hujannya berhenti. Dan ketika kita butuh yang namanya taksi, tahu-tahu taksi lewat sendiri. Semuanya ditata dengan begitu luar biasa. Ada lagu zaman dulu itu yang apa ini namanya? Yang sangat menarik. Lagu Jawa. Begini, percaya Gusti Yesus lan manut. Ndak ada yang bisa. Aku tok sing iso. Astagfirullahalazim. Percaya Gusti Yesus lan manut piwulange ing sak dina-dina. Nah, terus rednya gini. Setan ora doyan, demit ora. Dulu lho bagian demit wae apal. Nek mau ora apal. Demit ora ndulit leloro padha lunga amarga percaya. Terus rejekine teka sak bendina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Kita berpikir bahwa semua baik dan baik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita diingatkan seperti ini. Penyertaan Tuhan itu berdasarkan pada apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Yusuf itu seperti itu. Justru ketika kita melihat Yusuf dikhianati oleh kakak-kakaknya, kita melihat penyertaan Tuhan. Dia dibuat berhasil di rumah Potifar. Justru ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, di situ kita melihat penyertaan Tuhan. Yusuf mendapatkan kesuksesan di tengah-tengah penjara. Justru di tengah-tengah penjara itulah Yusuf diangkat oleh Allahnya. Dan respon daripada Yusuf untuk mempercayai dan terus melihat mimpinya di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan, tapi dia tetap bertekun untuk percaya. Itulah yang membuat Yusuf diberkati. Yang terakhir khotbah saya, waktunya enggak tahu ini. Yang terakhir, jika saya boleh mengandai-andai, atau jika saudara boleh mengandai-andai, ini saya dulu ya. Andai Yusuf tidak dibenci oleh saudaranya, maka Yusuf tidak akan pernah dijual ke pedagang Ismail. Andai Yusuf tidak dijual di pedagang Ismail, maka Yusuf tidak akan pernah sampai ke rumah Potifar. Kalau Yusuf tidak pernah sampai ke rumah Potifar, maka Yusuf tidak akan pernah difitnah oleh istri Potifar. Kalau Yusuf tidak pernah difitnah oleh istri Potifar, maka Yusuf tidak pernah dipenjara. Kalau Yusuf tidak pernah dipenjara, maka Yusuf tidak akan pernah bertemu dengan juru roti dan juru minuman. Dan kalau Yusuf tidak pernah bertemu dengan juru roti dan juru minuman, maka mimpi Yusuf tidak akan pernah tercapai. Situasi-situasi yang sulit Tuhan kerjakan atas kehidupan Yusuf untuk menjadikan Yusuf sebagai pemimpin dalam kacamata Allah. Situasi-situasi yang sulit Tuhan juga izinkan dalam kehidupan saudara dan saya untuk membentuk kita sesuai dengan gambaran Allah. Karena ujian yang Tuhan izinkan atas kehidupan saudara dan saya tidak pernah ditujukan untuk menghancurkan kita. Tapi setiap ujian yang Tuhan izinkan atas kehidupan saudara dan saya, itu untuk membuktikan seberapa saudara dan saya mempercayai janji Tuhan, bertekun di dalamnya, dan melihat kemuliaannya. Kalau hari ini mungkin saudara ada di tengah situasi, keadaan yang saudara berkata, aku mau menyerah. Firman Tuhan ingatkan. Firman yang tertanam atau
tanah yang subur adalah ketika hari ini saudara dengar firman, simpan dalam hatimu. Dengar firman, simpan dalam hatimu. Dan biarlah keluar setiap janji firman dalam kehidupan kita itu melalui setiap ketekunan yang saudara dan saya lakukan. Percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan ada di setiap langkah kita. Terus melihat kayu salib Kristus. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan janji atas kehidupan kita. Jujur sama Tuhan kalau kita tidak mampu. Tuhan, aku perlu kekuatanmu, aku sakit hati, aku marah, aku perlu Engkau dalam kehidupanmu. Orang yang seperti ini yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur. Tuhan berbicara atas kehidupan kami melalui kisah Yusuf. Tuhan mau kami percaya akan janji Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan, dan kami hidup di dalam ketekunan di dalam Engkau. Untuk terus melihat bahwa apa yang Tuhan berikan, kami yakin bahwa Tuhan yang akan menyatakan janji itu atas kehidupan kami. Memberkati jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah baik secara online maupun onsite yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini dengan segala kemurahan-Mu dan pakai seluruh jemaat-Mu menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Waktu selanjutnya.